Nggak ada. Air kubur ya Pak? Nggak ada. Tadi tunggu. Ambil tadi. Oh, ya, nanti pas selesai ya, nggak apa-apa nanti. Ya, nanti pas akhir. Hari ini kita akan bahas tentang al-ghuslu, masalah mandi. Mandi ini penting. Kalau kita nggak mandi, nggak bayang gerah, panas, bau. Nah, kalau kawan ya, al-ghuslu ma'nahu ta'mimul badani bil ma'i. Yang dimaksud dengan mandi itu meratakan air ke seluruh badan, ya, atau meratakan badan, meratai badan dengan menggunakan air. Sama saja. Wa huwa masyru'un, mandi ini sesuatu yang disyariatkan. Biqaulillahi ta'ala, ini di surah Al-Maidah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah. Bersucilah sini yang mandi caranya. Kemudian juga firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Al-Baqarah ayat 222. Ada yang membacakan artinya? Ayat 222 Al-Baqarah ayat 222. Coba bacakan artinya. Apa artinya? Yang wa yas'alunaka 'anil mahiyid. 222 ya, 222 Al-Baqarah. Coba dibacanya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, jadi bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakan Muhammad, haid itu adalah apa, Bu? Ada kotoran, ya, atau darah penyakit, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Makanya kalau lagi haid suami istri tidak boleh berhubungan badan dulu. Kalau ada yang mengatakan boleh berhubungan badan, itu dia belum baca ini, makanya ditahan, ya paling lama juga 14 hari, ya. Rata-rata berapa, Bu? 7 sampai 10 hari. Ya khawatirnya pas mentok itu. Wala taqrabuhunna hatta yathur, sampai betul-betul suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah bersih, sudah suci, terserah mau digarap model apa saja, terserah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalil kalau perempuan itu belum boleh dicampuri sebelum suci terlebih dahulu. Nah, sucinya bagaimana? Ya, dengan cara mandi wajibnya, ya, habis haid ataupun habis nifas atau dan lain sebagainya. Ini dalil tentang masalah mandi. Ya.
Walahu mabahithu tanhasiru fi ma ya'ti, dan pembahasan masalah mandi ini banyak. Yang paling tidak bisa diringkas seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, mujibatuhu yajibu al-ghuslu li umuri khamsatin. Mandi ini wajib karena 5 hal. Ya, kita wajib mandi itu karena 5 hal. Yang pertama apa? Al-awwalu khurujul maniyyi bi syahwatin fin naumi awil yaqdhati min dzakarin aw untha. Yang pertama karena keluarnya mani atau sperma sebab syahwat. Karena syahwat yang membuncah yang luar biasa, baik dia tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Kalau tidur biasanya mimpi basah. Kalau terjaga ya mungkin melihat apa? Melihat istrinya kok cantik banget hari itu misalnya. Atau melihat suaminya kok gagah banget hari itu gitu ya. Laki-laki atau perempuan sampai keluar sperma maka wajib mandi. Pak, meskipun nggak diapa-apain, meskipun ada apa-apain, kalau keluar sperma maka wajib mandi. Meskipun tidak ketemu 2 jalan itu, jalan laki-laki dan jalan perempuan nggak ketemu, kalau keluar sperma karena syahwat maka wajib mandi. Wa huwa qaulu 'ammatil fuqaha, dan ini adalah pendapat umumnya para ahli fikih. Di hadits Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Ya, mandi itu disebabkan karena keluarnya sperma atau keluarnya mani. Rawahu Muslim, hadits riwayat Imam Muslim. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi. Ya Rasulullah, kalau masalah kebenaran itu Allah enggak malu sama sekali. Kalau bicaranya sudah bicara masalah hak, bicara sesuatu yang benar, itu enggak ada kata malu. Kayak begini saya membahas masalah seperti ini kan jorok, enggak ada istilah jorok. Karena ini kebenaran yang harus disampaikan. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idah talamat, apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi keluar sperma? Qala na'am. Oh iya, kalau dia mimpi keluar sperma maka wajib mandi. Idza ra'at alma, dan dipastikan ketika bangun itu oh iya benar ada air sperma yang kita lihat. Oh ini kok basah, oh ini kok lengket, oh ini baunya kok anyir seperti itu. Oh berarti ini betul ini air sperma. Maka kalau perempuan seperti ini maka wajib mandi. Dan para perempuan ketika tanya sama Nabi ya tidak malu mengurangi masalah sesuatu yang benar. Makanya kalau ibu ada masalah keseharian kita yang kita sendiri masalah mungkin kok saya tanyakan nggak enak, nggak malu, nggak ada. Kalau masalah ilmu, masalah hukum, maka kita tidak boleh dengan istilah malu. Sebab malu itu tidak menyelesaikan masalah dan akan berkelanjutan terus. Sampai kapan kita? Sama halnya kalau kita tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji kok malu ngaji, itu namanya nggak pas. Itu malu yang tidak pas, malu yang tidak pada tempatnya. Kalau kita ngerasa nggak bisa ngaji ya ngaji. Alhamdulillah masih hidup. Kalau sudah mati itu siapa yang mau kita belajar ngaji Pak Saudara? Nggak mungkin. Yang ada di ngajiin, ya kan? Nggak belajar ngaji, yang ada kita di ngajiin, dibacain Yasin, dibacain surat Al-Baqarah gitu kan. Jadi nggak pada tempatnya. Kalau mau ngaji, nggak bisa ngaji ya mumpung alhamdulillah masih ada gurunya. Kalau enggak, kapan lagi waktunya kita? Kalau enggak, sekarang. Nunggu kapan? Nunggu tua. Nunggu giginya sudah pada enggak ada. Oh ya, doin. Walau doin, maya doin. Kuyayal kafirun, kuyal kafirun. Kan enggak benar. Ngaji kok nunggu ompong.
Sekarang masih ada waktu, sekarang sehat, sekarang kita ngaji. Nggak nunggu entar-entar. Kalau ada entar-entar, saya pastikan itu bukan dari diriku yang sesungguhnya. Itu adalah syaitan. Masih santai aja lah. Gitu. Itu syaitan itu udah jadi gubris. Langsung ngaji. Semakin dorongan kuat untuk tidak mengaji, ibu harus semakin berangkat. Karena itu syaitan. Nah, syaitan maunya memang gitu, nunda. Akhirnya lama-lama, udah taunya udah tua aja gak bisa ngaji. Kapan lagi? Mumpung masih ada ustadzah yang ngajar. Jadi kalau masalah kebenaran maka tidak ada istilah malu. Ya, itu. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Sebabkan karena keluar mani. Ini saya lengkap dulu pembahasan detailnya. Yang kedua, yang menyebabkan kita harus mandi, asani. Ini yang satu itu, Bu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subbabnya. Tapi saya lengkap biar urut. Yang kedua, asani iltiqaul khitanain. Bertemunya 2 alat kelamin. Kalau udah ketemu assalamualaikum gitu. Nah, maka wajib mandi. Maknanya apa? Ai taghibul hasyafati fil farji. Mohon maaf ini bukan jorok. Zakarnya itu sudah masuk ke dalam. Sudah taghib itu sudah masuk ke dalam. Ya. Maka di sini wa illam yahsul inzal, meskipun tidak sampai keluar sperma, sudah dimasukkan ke dalam, meskipun tidak keluar sperma, maka wajib mandi. Wah, tenang mah, ayah belum sampai keluar kok. Tetap wajib mandi. Mamanya juga begitu, tenang ya, mama pasti belum keluar. Tetap wajib mandi. Ya, wa illam yahsul inzalun, meskipun tidak inzal. Inzal itu tidak sampai keluar sperma. Liqaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Ini Al-Maidah ayat 6. Kalau kalian junub maka bersucilah, wajib bersuci. Caranya bersuci bagaimana? Ya, mandi. Nanti diserahkan cara mandinya seperti apa itu ada penjelasannya. Qala Asy-Syafi'i kalamul Arabi yaqtadi annal janabata tutlaqu bil haqiqati 'alal jima'. Berdasarkan kalam orang Arab, ya yang namanya mandi janabah itu wajib secara hakikatnya kalau kita sudah melakukan hubungan jima. Pokoknya kalau kita sudah melakukan hubungan jima berarti sudah wajib mandi. Itu secara mutlak perkataan seperti itu. Wa illam yakun fihi inzal. Itu kata Imam Syafi'i meskipun tidak sampai terjadi keluar sperma. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu anzala am lam yanzil." Kalau sudah laki-laki sudah, maksudnya sudah bertemu kaki empat kaki, ini maksudnya kakinya laki-laki sama kakinya suami sama kakinya istri sudah saling tindih menindih, maka sudah situ. Ini bahasanya saja, bahasanya diperhalus. Kalau sudah saling ketemu tindih menindih ya sudah masuk, maka meskipun tidak keluar sperma wajib mandi. Itu ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim. Kemudian wa an Sa'id bin Musayyab anna Aba Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li Aisyah. Ini pernah berkata sama Aisyah, "Inni uridu an as'alaka an syai'." Ya, dia bertanya, "Saya ingin menanyakan sesuatu ini. Wa ana astahyi mink." Tapi aku malu. Faqalat sal wa la tastahi. Udah tanya aja, enggak usah malu. Kata siapa, Bu? Kata Aisyah, "Fa inna ma ana ummuk," karena aku ini adalah ibumu. Karena Aisyah ini adalah ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Jadi kalau ada orang tanya, udah gak usah malu, anggap aja aku nih ibumu. Jadi bagaimana seorang anak bertanya sama ibunya, ya berarti gak ada malu, gak usah malu, kata beliau. Fasa'ala 'anil rajuli yakhsha
wala yanzal faqalat ani nabi idza asabal khitanan al khitan faqad wajabal ghusl. Dia tanyanya begini, kalau laki-laki sudah memasukkan zakarnya ke dalam farj itu bagaimana? Kemudian ditanyakan, pokoknya kalau sudah ketemu dua alat kelamin ya faqad wajabal ghusl, maka wajib mandi. Jelas ya Bu? Sudah kayak begini kok gak mandi ya kebangetan. Rawahu Ahmad wa Malik bi alfadhi mukhtalifah. Wala budda min al-ilaji bil fi'li, amma mujarradul massi min ghairi ilaj fala ghusla ala wahidin minhuma ijma'an. Tapi kalau cuman ya, nempel titik gitu doang, iseng aja itu, ya, bapaknya iseng. Cuman maksudnya ya disentuh doang, disentuhkan doang. Ya, yang seperti itu min ghairi ilajin, tidak dengan dimasukkan, fala ghusla ala wahidin minhuma, maka tidak wajib mandi. Ya, dua-duanya enggak wajib mandi. Kalau cuma ditempelin nah, gini, mas itu disentuhin doang. Disentuhin doang. Ini iseng banget. Ya, ngapain kayak gitu? Ya, mungkin puasa kan ini. Ya, seperti itu. Ini yang kedua ya Bu, kalau sudah bertemu dua alat kelamin maka wajib mandi. Ini ceritanya kemarin mainan alat cukur Bu. Mainan cukur yang mesin itu rok gitu. Kotak tengah begini nggak mungkin nggak digundul. Itu yang kedua yang menyebabkan wajib mandi. Sekarang yang ketiga apa? Inqita'ul haidi wan nifasi, selesai haid dan selesai nifas. Liqaulillahi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah ini Al-Baqarah masih ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Gitu ya. Dan janganlah kalian mendekati mereka wanita-wanita sampai mereka betul-betul suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakum, maka datangi mereka seperti yang Allah perintahkan kepada kalian. Kalau sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, maka terserah. Ya. Wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, da'i as-salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat ya sekadar yang kamu haid. Kamu haidnya berapa hari ya sudah, kamu di situ enggak salat. Tsumma tasili, kemudian mandilah, wasolli, dan salatlah. Jadi perempuan dapat bonus. Kalau dia haid maka tidak boleh salat, bukan tidak wajib lagi, tidak boleh salat. Berapa haidnya? Ya, paling banyak berapa hari Bu? 14 hari. Bisa rata-rata itu antara 7 sampai dengan 10 lah ya. Biasanya 10 hari sudah rata-rata udah bersih. Ya, yang 14 hari itu yang mentok. Kalau sudah lama banget, lebih dari itu maka darah istihadah. Ya, tetap sholat, tapi nanti kalau sudah mepet-mepet, kalau masih keluar dibersihkan dulu. Bersihkan dulu sampai nggak ada, terus pakai pembalutnya sholat. Dikhawatirkan pas sholat nanti nggak taunya keluar lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, udah, saya sepertinya sih darahnya sudah selesai nih, haid. Biasanya itu, ini melihat kebiasaan loh ya, melihat kebiasaannya ibu. Kalau ada yang 7 hari ya berarti 7 hari. Nah, siapalanya 8 harinya berarti itu istihadah. Nah, berarti dibersihkan darahnya, dipastikan sudah sampai keluar, langsung sholat. Nah, kalau sholat ya sudah ada yang keluar biarnya saja. Tapi tetap tadi supaya tidak talawuth itu tidak mengotori yang lainnya, pakai apa Bu? Pakai pembalut. Ya, seperti itu ya. Masa kok tahu aja Pak? Ya, ini kan saya punya istri, saya nanya. Kalau saya belum nikah saya nggak berani bahas begini. Kalau sudah nikah ya jadi berani. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa in kana waridan fil haid illa anna nifasa kal haid fi ijma'is sahabati fa idza waladat walam tara ad-dam faqil 'alaiha al-ghusl wa qil ala ghusl 'alaiha wa li ghairi nasun fi dzalik. Nah, kalau seorang perempuan yang nifas, ya enggak apa-apa, makan aja.
Ini nggak mungkin lah, nggak keluar darah sama sekali. Meskipun sedikit biasanya tetap akan keluar. Nah, kalau para ulama membahas kalau memang tidak ada sama sekali, ya sudah nggak mandi. Tapi ada yang mengatakan ya mau keluar nggak keluar namanya orang nifas tetap wajib mandi. Kalau saya lebih senang yang kedua. Mau ada darahnya sedikit atau enggak, kayaknya nggak ada deh. Kok keyakinan nggak ada, mandi sajalah. Daripada takutnya nanti ada kita nggak melihat, lebih baik kita mandi. Kalau sudah mandi, insya Allah ragu-raguan itu hilang. Ya, kalau sudah selesai putus haidnya, putus nifasnya, biasanya nifas berapa lama Bu? 40 hari ya, 1 hari sampai sebulan ya, sebulan ke atas. Kalau yang yang nggak ada darahnya sama sekali kayaknya ini nggak mungkin kayaknya dia, namanya orang nifas ini. Kalau lahiran pasti ada lah darah yang keluar ya Bu ya, yang mengiringi ya. Nah ini yang ketiga, jadi inqita'ul haidi wan nifasi, terputusnya darah haid dan darah nifas. Kalau sudah selesai darah haidnya, sudah selesai darah nifasnya, maka wajib mandi. Wajibnya sampai kapan Pak wajibnya? Misalnya ibu nih, ibu selesai haidnya jam 11. Ya harus segera, kadang sudah waktu misalnya mau duhur masuk nih, ternyata belum mandi duhur, jam 1 belum mandi, jam 2 belum mandi, keburu asar, lewat dosa. Karena sudah melewatkan waktu duhur. Karena apa tadi kan selesai jam 11 kan? Jam 11 berarti sudah wajib mandi, tapi dia males Ntar jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat, jam setengah lewat, aduh saya belum mandi, keburu asar jam 3, dosa dia. Karena sudah melewati waktu duhur, mestinya dia mandi malah ditunda-tunda. Terus bagaimana Pak? Ya tetap wajib sholat. Ya mandi, ya sholat duhur. Sholat duhurnya apa? Dikobok. Tapi dosa itu tasahul. Tapi lebih dosa lagi kalau nggak sholat. Ya udah terlanjur, nggak usah sholat, nggak bisa begitu. Nggak boleh udah terlanjur, ya sudahlah nggak usah sholat, saya tinggalkan, nggak boleh. Tetap wajib sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u al-mautu idza mata al-muslimu wajaba taghsiluhu ijma'an ala tafsili ma ya'ti fi mawdi'ih. Ya, nanti ada penjelasannya lebih rinci. Yang berikutnya yang keempat adalah kalau dia mati dan dia seorang yang muslim. Kalau kita tahu dia muslim, dia muslimah, kalau dia nggak bisa mandi wajib dimandikan. Ada para ulama dan saya itu mendengar cerita dan itu berdasarkan penglihatan orang yang masih hidup, yang dia ketika meninggal itu berjumpa dengan orang itu dia sempat mandi sendiri. Jadi nyiapin gentongnya macam-macam, mandi sendiri, tapi itu dia meninggal. Ada yang kayak begitu, dan nggak satu nggak dua, itu lumayan banyak. Jadi karena dia udah berasa dia mati, udah mandi lengkap. Ada di kampung saya itu udah sakit, kemudian kok panas banget, nggak ini, kayaknya ibu mau mandi, itu mandinya mandi lengkap, terus nggak lama setelah mandi itu meninggal. Dan termasuk masih paman dari ibu itu, cerita ibu saya itu, pamanmu namanya Hamzah itu juga begitu. Jadi dia mandi dulu, mandi lengkap, ya mandi kayak mandi orang lengkap gitu, habis itu meninggal. Ya, tapi kayak seperti ini kan kita nggak tahu niatnya seperti apa, tetap dimandikan, karena kita nggak tahu dia niatnya mandinya mandi apa, ya, mandi Jumatan atau mandi apa. Nah ketika dia meninggal maka kita mandikan lengkap. Kita lihat dia muslim, dia sholat, ya sudah. Kalau kita nggak pernah lihat dia sholat, ada nggak? Banyak di tempat saya tinggal itu dia kerudungan dia, tapi nggak pernah saya lihat sholat. Nggak pernah ya lihat sholat, gimana itu? Kan? Jadi karena orang situ kan buhun, agamanya buhun. Puasa, ya nggak puasa. Kerudungan, pakai kerudung. Jadi nggak mesti orang pakai kerudung itu kemudian dia Islam. Makanya pastikan kalau dia sholat, kita lihat dia sholat kok. Karena yang menjadi pembeda jelas itu adalah sholatnya. Dia sholat, maka kalau kita melihat dia meninggal, wajib kita mandikan.
kita mandiin, ada timnya. Di sini sudah ada timnya belum orang Keranggan? Bikin timnya, tim Musola Al-Ikhlas yang memandiin jenazah. Jadi nanti dilatih. Terus yang kuat, orangnya yang kuat, ya kan? Kita nggak kuat lagi yang pingsan. Repot. Kita mau ngurusin orang meninggal, ini ngurusin orang yang pingsan. Ada yang nggak begitu, Bu? Ada. Pilih yang kuat, mana yang kuat ini, yang kira-kira pegel, nggak gampang apa namanya? Karena ya kalau di kampung itu naudzubillah min dzalik. Orang kampung itu memang saya itu belajar banyak dari kehidupan. Orang kampung itu kalau orang meninggal jenazahnya lewat itu ditutup semua, gorden-gorden ditutup. Ini cocok nyawa. Karena apa? Mungkin takut pingsan tadi itu mungkin. Ibu itu saya masih ingat buat kecil itu. Kalau jenazah udah mau dikasih kabar apa namanya, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo silakan mengusulkan jenazah. Itu udah lewat itu udah ditutup semua. Pintu-pintu, gorden-gorden itu ditutup semua, nggak melihat sama sekali. Itu tradisi di kampung saya begitu. Dan kalau diumumin itu rata-rata banyak orang yang sakit. Habis diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di kampung kan diumumkan kan? Diumumin kan satu kampung enggak tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya enggak jauh-jauh ibu saya itu sering habis itu langsung sawah. Dengan pengumuman gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Rata-rata matinya tuh enggak sakit. Ya kaget gitu loh. Mendingan, makanya orang kan suka sawan, kenapa? Lah orang enggak sakit kok. Paman saya itu jam 12 apa duhur itu masih ikut bantu apa namanya? Panen. Pulang di rumah meninggal. Ya enggak tahu gitu. Ya masih panen, bantuin mak saya masih manen padi itu, meninggal. Nah, kita lihat dia sholat, kita mandikan. Ya, itu ya. Wajib taghsilu, wajib memandikannya. Ijma'an berdasarkan pendapat ulama secara ijma'. Yang keempat, yang kelima. Al-khamisu al-kafir idza aslama. Orang kafir non muslim yang masuk Islam. Ada ngantuk. Mau ke Umi. Ya udah ya. Ngantuk aja. Mau ke Umi. Ya. Mi. Dengar enggak ini ya? Ini anaknya ngantuk Mi. Ada. Ya. Gak tahu minyak kemana nih, gak kedengeran sudah di sini ya dia. Kayak sama dia aja. Bilangnya sama minyak masih nonton. Itu tadi ya udah. Ada di mobil bos. Ada. Yang pertama al-khamisu al-kafir idza aslama, yaitu orang kafir ketika dia masuk Islam. Ya. Idza aslama al-kafiru yajibu alaihi al-ghuslu. Kalau orang kafir masuk Islam maka wajib mandi. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Samamah al-Hanafi usira wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilaihi fayaqulu ma indaka ya Tumama ya Samamah ini fayaqulu in taqtul dza damin wa in tamnun ala syakirin wa in turid al-mal nu'tika minhu ma syi'ta. Wa kana ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-fidah wa yaquluna ma nasna'u bi qatli hada famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa hallahu wa ba'atha bi ila haiti Abi Tulha wa amaru wa yaghtasila fa tasala wa shalla rak'ataini fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu akhi tubaru Ahmad wa asluhu inda syaikhain. Ya, ada orang kafir ditahan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
kalau mau dibunuh kata Nabi, kalau kamu tak bunuh bagaimana? Ya terserah, kalau dibunuh ya berarti aku mati. Terus kalau saya dibebaskan, saya bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Kalau minta tebusan ya saya tebus. Minta bayar berapa? Saya tebus. Nah, kemudian para sahabat itu kepengennya ya udah ditebus aja. Ditebus aja ya Rasulullah. Nah, kemudian wa yaquluna ma nasna'u bi qatl hadza fa amara ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh saja? Fa aslama fa halau. Tapi kemudian kata beliau, udah saya Islam saja. Ya, saya Islam saja bagaimana? Nah, kemudian diterima keislamannya, kemudian dia disuruh pergi ke kebunnya di Tolha untuk mandi. Ya. Kemudian dia mandi, setelah itu sholat 2 rakaat. Wa shalla raka'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Berarti macam ini udah. Adik mau yang mana? Yang mana? Mana yang mana? Ya. Tadi ini sebenarnya saya itu agak kurang enak badannya, tapi udah janji. Saya kalau naik motor kayaknya nggak ini nih, udah antar lah apa namanya bawa mobil gitu. Makanya ini yang bawa. Nggak tahu hari ini badan agak kurang enak badan. Kayak gimana gitu rasanya? Ya kecapean kayaknya. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, tapi kalau saya pengajian itu lupa Bu sakitnya. Kalau pengajian terus senang, dan ngumpul-ngumpul itu senang banget. Ya. Jadi kalau ada orang yang non Muslim masuk Islam, maka dia mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi mandi dan sholat 2 rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hasuna islamu akhikum, masyaallah, Islamnya ini luar biasa baik. Jadi keislamannya itu luar biasa baik-baik bagi dia juga, bagi agama kita juga, karena nambah kawan, nambah saudara, gitu kan. Nah, kalau ada orang Islam, kalau ada orang ada non Muslim masuk Islam, mandi terlebih dahulu. Niatnya mandi apa ya? Mandi masuk Islam. Seperti mandi orang itu Bu, lengkap dari rambut sampai ujung kaki. Habis itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah sekarang banyak masjid-masjid itu yang menerima mu'alaf pada sertifikatnya, karena nanti sertifikat ini digunakan untuk membuat KTP. KTP-nya nanti yang asalnya non Muslim jadi Muslim. Karena saya pernah mengislamkan itu, mengislamkan orang itu. Setelah dapat sertifikat, ya kemudian dibawalah ke KUA, ke kelurahan dulu, minta ke KUA macam-macam. Nanti kemudian dijadikan dia menerangkan ini fulan benar-benar telah menjadi Muslim berdasarkan sertifikasi sudah kita terima. Nanti dibawalah ke kelurahan, kecamatan macam-macam itu. Nah, berubah statusnya menjadi Muslim. Cuman biasanya cobaannya itu ada saja. Kalau nggak kuat keislamannya, bisa jadi dia malah balik ke agamanya semula dan bahkan mungkin nggak mau lagi mengenal Islam. Tapi ibu-ibu kalau melihat berita yang berkembang saat ini, justru banyak sekali para mu'alaf. Hari ini tuh makin banyak orang memeluk agama Islam. Yang saya dengar kemarin terakhir itu Kapolda Papua, orang nomor 1 polisi di Papua tuh masuk Islam. Gak serta-merta agama Islam itu agama yang paling rasional, sesuai dengan fitrahnya kita manusia. Coba mau bicara tentang apa, tentang Islam, semuanya ada. Ya memang ada yang gak baik, itu bukan ajarannya, oknumnya. Jangan bicara ajarannya, ya jangan bicara oknumnya, tapi bicara ajarannya. Kalau ajarannya masya Allah luar biasa, tidak ada 24 jam yang diatur kecuali dalam agama Islam. Dan itu detail rinci, nggak cuma global tapi rinci. Ya, masya Allah luar biasa. Maka kita patut bersyukur. Kalau habis sholat itu, ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita nggak susah payah nyari agama Islam, karena orang tua kita sudah Islam. Masya Allah, syukur Bu, ibu syukur kayak gitu Bu. Allah itu kan nggak butuh kita Bu, sama sekali Allah nggak butuh kita.
Kita ini nggak ada itu nggak dicariin. Mang siapa yang peduli sama ente? Yang sama ibu-ibu itu siapa? Yang peduli siapa? Yang butuh sama ibu itu siapa? Allah itu tidak butuh sama sekali. Ibu tidak ada itu Allah nggak rugi. Makanya kita bersyukur betul sudah jadi manusia dan dijadikan Islam pula. Nggak syukurnya kayak apa kita? Ya, syukur banget Allah menghendaki kita hidup di bumi ini dan kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang Islam. Yang meskipun Islam kita itu dari keturunan orang tua kita dan kita alhamdulillah nggak nyari-nyari. Sudah tahu Islam dari lahir, itu nikmat. Artinya apa? Kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik yang nanti akan menghuni surganya Allah. Itu syukur Bu, jangan kau syukur kalau dapat motor baru syukur, ya kan? Dapat sepeda baru syukur, cincin baru syukur. Enggak begitu. Kita hidup aja udah syukur. Apalagi hidup bisa makan, tambah syukur. Bisa makan, bisa kentut lagi, syukur lagi Bu. Alhamdulillahnya harus lebih banyak. Kenapa? Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu kalau nggak syukur tuh, betapa tidak beruntungnya kita ini kalau kita nggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam dari sejak kecil. Padahal banyak orang-orang itu mereka berupaya untuk mengenal Islam dan kalau mengenal Islam pun mereka mendapatkan halangan rintangan yang luar biasa berat dan besar dari lingkungan mereka. Nah kita enggak kan? Makanya dijaga Islam yang satu ini yang ada di dalam kita ini, diri kita ini dijaga betul. Jangan sampai lepas kendali. Nah, sudah benar masuk Islam, malah keluar dari agama Islam itu kan enggak benar. Itu orang yang sangat celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Ini ada 5. Ya, yang mewajibkan kita mandi yang pertama apa Bu? Tadi keluar sperma dengan syahwat dalam waktu keadaan tidur ataupun terjaga. Yang kedua, bertemunya 2 alat kelamin. Maksudnya bertemunya 2 alat kelamin ini alat kelaminnya sampai betul-betul masuk ke dalam meskipun tidak inzal, tidak keluar sperma. Kemudian yang ketiga, terputusnya darah haid dan darah nifas. Yang keempat, mati. Kalau mati wajib dimandikan. Kemudian yang kelima, al-kafir idza aslama, yaitu orang kafir yang masuk Islam. Kemudian saya rinci lagi yang bagian atas tadi. Tadi kan yang disebutkan maknanya karena syahwat. Nah, sekarang ada beberapa hal wahuna ya. Apa ini Ibu? Nabi alaiha dan ini ada beberapa hal yang banyak terjadi yang ingin kami jelaskan ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Dan pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama Bu, idza kharajal maniyyu min ghairi syahwatin bal limaradin aw baradin fala yajibu al-ghusla. Ada yang keluar spermanya itu karena dia sakit, bukan karena syahwat, tapi karena sakit atau karena dingin yang amat sangat, itu juga menyebabkan sperma itu keluar dengan sendirinya. Ya, ini saya ceritakan, ini ada cerita dari sahabat ya. Ceritanya seperti ini. Bainama nahnu ashabu Ibnu Abbas hilakun fil masjidi Tawus wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Ibnu Abbas qa'imun yusalli idh waqafa alaina rajulun faqala hal min muftin faqulna sal faqala inni kullama bultu tabi'ahu al-ma' ad-dafiq qulna alladhi yakun minhu al-walad qala na'am qulna 'alaika al-ghuslu qala fawalla ar-rajulu wa huwa yurajji' qala wa ajjal Ibnu Abbas fi salati thumma qala li Ikrimah alayya birrajul wa aqbala alaina faqala ara'aytum ma afaitum bi hadha ar-rajul an kitabillah qulna la qala fa an rasulillah qulna la qala fa nasabi rasulillah qulna la qala fa ammahu qulna an ra'ayna. Mana ini kan amat asal juga. Qala fa ammahu qulna an ra'ayna qala fa lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Qala wa ja'a rajulun faqbal alaihi Ibnu Abbas faqala ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwah fi kubulika qala la qala faltajidu khadaran fi jasadika qala la qala inna ma hadi ibrodatun yujzika minha al-wudu. Jadi ada orang datang, pada saat itu ada para sahabat Nabi membuat halaqah seperti ini. Kemudian ada tanya, apakah di sini ada yang suka memberikan fatwa? Dimintai ada enggak yang suka mengerti masalah orang atau memberikan putusan hukum? Kemudian para sahabat dia menjawab, "Oh, apa masalahmu? Saya ini kalau di musim dingin, kalau kencing suka bersamaan dengan kencing itu keluar air sperma. Kemudian wajib mandi kamu. Wajib mandi." Pada saat itu ketika para sahabat berkumpul seperti ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia lagi sholat. Karena mendengar perkataan sahabat tadi kamu wajib mandi, ayah sholatnya buru-buru. Nah ini menunjukkan boleh orang itu sholatnya. Kalau kita sholat misalnya ada hal yang menyebabkan harus dipercepat nggak apa-apa. Ini Ibnu Abbas, ya jelas salah sunnah ya. Ibnu Abbas ketika mendengar jawaban seperti itu, kamu wajib mandi, sholatnya langsung segera diselesaikan. Setelah selesai beliau sholat, dia datang itu para sahabat yang lainnya. Siapa tadi yang bilang ketika pas ada laki-laki tanya keluar sperma karena dingin yang amat sangat? Aku tanya sama beliau Ibnu Abbas, itu ada dalilnya nggak dari Al-Quran? Beliau mengatakan, ya enggak. Ada nggak dari sunnahnya Nabi? Enggak. Ada nggak para sahabat yang mengatakan demikian? Enggak. Lah kamu berkata wajib mandi itu dari mana? Coba panggil orang itu tadi. Laki-laki tadi yang tanya dari mana? Panggil. Ditanya sama Ibnu Abbas. Kamu tadi ya ngomong tadi, apa yang kamu rasakan kalau pipis tadi? Jadi, ada rasa sakitnya enggak? Disebutkan nih. Ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi kubulika. Ada rasa syahwatnya enggak? Enggak ada. Keluar sperma tapi enggak ada syahwat. Faltajidu khadaran fi jasadika. Ada yang kotor enggak? Kalau kan kita sperma kan kotor. Yang apa keluar dari tubuh itu tadi? Qala la tidak. Qala inna ma hadi ibrodatun yujizika min al-wudu. Ini adalah disebabkan dingin yang amat sangat. Maka ketika keluar sperma yang seperti itu tidak wajib mandi tapi cukup wudu saja. Jadi ada yang keluar sperma itu gara-gara dia sakit, bukan karena syahwat, bukan karena yang lain kok keluar sperma. Karena dingin yang amat sangat itu juga bisa menyebabkan keluarnya sperma. Maka yang seperti ini dia tidak wajib mandi, cukup dengan wudu saja. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Abbas, faqihun wahidun, seorang satu saja yang faqih, yang ahli fikih mengerti, asyaddu ala syaitan, itu lebih berat bagi syaitan min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi perkataan satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Itu adalah perkataannya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibnu Abbas. Makanya kalau orang itu kenapa sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama takbir, tapi kok beda nilainya? Kenapa? Apa yang membedakan? Karena ada ilmunya. Karena ilmunya. Kita sama-sama takbir, Allahu Akbar. Ini ada 10 orang baris, semuanya takbir, Allahu Akbar. Semuanya diam. Tapi kenapa takbirnya satu orang dengan orang yang lain berbeda? Diamnya satu orang dengan orang yang lain berbeda. Kenapa? Karena ilmunya yang menyebabkan berbeda. Ya satu dia ngerti, saya wajib mendengarkan karena Allah memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya kalau ada orang membaca Al-Quran diperintahkan sama Allah untuk mendengar. Dia ngerti ada ilmu, ada yang lain. Ya kan aku lagi sholat, masa aku ikut-ikutan baca? Ya, dia kan nggak ngerti itu, ganti dalil. Beda sama-sama dia, kenapa nilainya berbeda? Ya karena ilmunya. Yang satu takbirnya Allahu Akbar biasa saja, tapi yang takbir satu lagi Allahu Akbar, dia berkeyakinan tidak ada yang besar kecuali Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah. Jabatan, harta, kedudukan, semuanya kecil di hadapan Allah. Allahu Akbar, ketika takbir maka hanya Allah yang besar, semuanya kecil, tidak ada di hadapan Allah. Takbirnya orang yang seperti ini jelas lebih bermutu, jelas lebih bermakna, jelas lebih berat, jelas lebih tinggi nilainya dibandingkan orang yang sekedar takbir Allahu Akbar. Aduh, sambil ngantuk dia kan Allahu Akbar sambil ngantuk. Apalagi habis sahur gitu kan, ngantuknya kan gitu.
Beda nilainya. Yang satu sholatnya karena ikhlas karena Allah, yang satu karena apa? Gak enak sama tetangga, kan beda nilainya. Sama-sama takbir, sama-sama diam, sama-sama rukuk, sama-sama i'tidal, sama-sama sujud. Kenapa berbeda? Karena ilmunya. Maka boleh mengatakan satu orang yang faqih itu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya sekarang lagi tenar itu, jangan diikut-ikuti. Dan saya nggak mau terlibat di sini. Ada orang yang mengatakan satu orang keturunan yang ini lebih baik daripada 70 kiai. Ini ceritanya gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Tuh ilmu taruh di mana itu? Ilmunya taruh di mana? Jangan ikut-ikutan yang begitu. Jangan ikutan. Ibu nonton juga kayak begitu itu kan? Nggak nonton? Enggak. Hah? Oh, iya, ya kayak gitu. Nanti diedit nih Bu. Takut viral nanti. Jangan. Kan apa ilmu? Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu ilmu. Kalau nggak ada ilmunya Ibu, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah itu fa'lam dulu, ketahui dulu, diilmui dulu. Beda orang yang mengerti dengan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Pasti tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan yang berilmu. Apa yang diangkat? Derajatnya. Jadi ilmu. Dan ilmu itu diamalkan. Maka Ibnu Abbas mengatakan faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang faqih, yang alim, yang ngerti masalah agama, satu saja itu lebih berat dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia nggak punya ilmu, asal ikut-ikut aja. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau ada orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka pasti dipahamkan masalah agamanya. Enggak mungkin. Makanya harus berdasarkan ilmu. Nah, tadi Ibnu Abbas marah betul itu. Kamu itu nggak nyebutin dalil dari Al-Quran, nggak nyebutin dalil dari Sunnah, tidak menyebutkan pendapat sahabat, asal memberikan fatwa apa? Wajib mandi. Ini dari mana? Dari nggak boleh begitu. Ditanya ya, apa penyebabnya dan lain sebagainya, diketahui oh ini karena dingin yang amat sangat sehingga dia keluar sperma. Maka yang seperti ini tidak wajib mandi tapi cukup dengan wudu. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, idza ihtalama wa lam yajid maniyan fala ghusla alaihi. Ibu kan mimpi nih. Tadi kan sebutnya kan mimpi. Mimpi keluar sperma. Tapi pas bangun kok enggak ada yang basah. Dibalak-balik kanan kiri depan belakang kok enggak ada. Buktinya itu loh enggak ada. Mimpi iya. Seakan-akan keluar sperma iya, tapi kok enggak ada buktinya konkretnya. Yang seperti ini maka tidak wajib mandi. Fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Enggak ada. Mimpi iya, tapi kan enggak ada yang kelihatan, enggak ada yang keluar, enggak ada yang basah. Kemudian Ida intabaha minan naumi fawajada balaran walam yadhkur ihtilaman fa in tayaqan annahu maniyun fa al ghusl. Tapi kebalikannya. Ya kan? Kita ini bangun tidur tahu basah aja, tahu basah. Ya kan? Tuh enggak ingat ini tadi saya mimpi keluar sperma apa enggak. Tapi dia yakin yang keluar itu sperma. Dia bangun tidur, ada basah dan tidak ingat tadi mimpi itu keluar sperma apa enggak. Tapi kita yakin sepertinya ini sperma, maka yang seperti ini kita wajib mandi. Tidak mimpi, tapi kita yakin ini sepertinya baunya aja bau sperma, kita kan paham. Maka yang seperti ini mewajibkan kita mandi. Kalau kebalikan kan tadi kan mimpi, tapi enggak ada yang juga enggak wajib. Kalau ini enggak mimpi, tapi bangun kok tahu-tahu basah dan ini seperti sperma, maka wajib mandi. Kemudian yang berikutnya,
ahassa binti qalil mani inda syahwa fa amsaka dzakaru falam yakhruj fala ghusla alaihi. Ini khususnya laki-laki atau yang perempuan. Dalam apa namanya? Ketika dia tidur atau melek itu seperti menahan sperma yang luar biasa. Mau keluar kan ditahan tuh. Ditahan banget sama dia. Fa amsaka. Bahkan zakarnya dipegang. Sampai enggak keluar. Fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi. Udah pengen keluar tapi ditahan sehingga enggak keluar, ya enggak wajib mandi mau enggak keluar. Ya. Kemudian yang terakhir, ra'a fi thawbihi maniyan la ya'lamu waqta husuli wa kana qasalla yalzimu i'adat as-shalah min akhir naumatin aw illa ayyara ma yadullu ala annahu qablaha fa yu'idu min adna naumatin yahtamil annahu minha. Nah, sekarang bagaimana kalau dia melihat di pakainya ada apa, Bu? Ada sperma, tapi nggak tahu kapan terjadinya dan dia sudah sholat. Dia sudah sholat nih. Dia sudah sholat, kemudian ini kok kayaknya sperma, tapi nggak tahu kapan ini. Tapi dia sudah sholat, yalzimu i'adatu sholat, maka wajib mengulang sholatnya. Wajib sholat duhur nih, sholat duhur. Jam 2 dia duduk. Ini apa ini? Dilihat sarungnya. Lah, ini kok sperma. Nah, kapan keluarnya ini ya? Kapan ya? Saya kok nggak tahu nih. Ya dia nggak ngoh gitu kan? Kapan keluarnya? Maka yang seperti ini sholatnya wajib diulang. Berarti apa, Bu? Wajib mandi dulu baru mengulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang masalah bab mandi gara-gara 5 hal ini tuntas nih, Bu, sudah tuntas. Besok insya Allah kita bahas ma yahrumu alal junubi mayat. Ini hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kalau kita dalam keadaan junub, apa saja yang diharamkan nanti akan kita bahas. Nah, yang tadi ini akan kita perdalam dengan tanya jawab. Masih ingat ya, Bu ya? Coba yang 5 tadi sebutkan. Yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat, kalau bukan dunia, yang kelima, nah, bagian yang pertama karena syahwat tadi kan dibagi beberapa. Yang pertama apa? Tidak wajib kalau karena sakit atau dingin. Yang berikutnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Mimpi. Keluar sperma seakan-akan. Keluar sperma tapi nggak keluar sperma, nggak ada, maka tidak wajib mandi. Terus yang berikutnya, tidak mimpi, tapi kok ada basa-basa dan dia yakin itu sperma, wajib mandi. Yang berikutnya, ayo. Menahan sperma. Menahan sperma, ya karena syahwat, ya, sampai nggak keluar maka tidak wajib mandi. Yang terakhir apa? Kalau dia melihat ada sperma di bajunya, sudah selesai sholat, terus dia ngomong, ini apa ini? Sepertinya sperma. Maka sholatnya wajib diulang. Caranya bagaimana? Mandi dulu, baru sholat. Paham ya, Bu? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya, silakan, gak usah malu. Kan tadi kalau bertanya masalah kebenaran tidak perlu malu. Yang muda nanya tuh. Wah, udah pada sepuh. Emang nggak sepuh kenapa? Kan ibu pasti punya anak. Nanti disampaikan ke anaknya. Kan masih punya suaminya disampaikan. Ini ilmu. Itu kalau mens gitu Pak Ustadz, kan ada juga perempuan setelah selesai suka keluar coklat-coklat gitu. Apakah bisa sholat? Ya, kalau mens kemudian masih keluar coklat berarti itu belum bersih itu. Masih belum bersih ya. Sholatnya yang tadi bagaimana? Ya nggak dihitung, nggak dianggap. Ya berarti dia tidak sholat dulu sampai dipastikan yang coklat-coklatnya itu hilang. Maka sambil nunggu itu ya sholatnya tadi bagaimana Pak? Sholatnya nggak dianggap, otomatis sholatnya tidak dianggap.
kemudian sholat ya enggak sholat masih terhitung haid selama dia masih dalam hitungan hari yang dianggap haid. Dia masih dianggap haid dalam hitungan hari tadi. Sebab saya sendiri Bu, misalnya nih, ini kan ya kasus terjadi dan memang enggak sekali dua kali. Saya sendiri misalnya sudah bersih, istri saya sudah bersih. Ya, istri saya sudah bersih misalnya ya. Udah bersih nih, udah alhamdulillah. Kita biasa ya. Udah bersih, udah misalnya melakukan hubungan suami istri. Enggak lama biasanya keluar lagi. Aduh, keluar lagi. Nah, berarti yang tadi itu pasti belum benar-benar bersih. Hanya tertunda, mungkin ada jarak macam-macam. Ya berarti kemana? Ya dia otomatis tidak perlu sholat lagi dulu sampai nanti bersih. Biasanya sekitar sehari 2 hari baru bersih. Itu pengalaman dan itu ilmu dan nggak perlu malu. Nah, saya nggak kayak gitu, nggak pernah malu. Dan saya nggak paham nih. Bi masih habis tadi hubungan masih keluar Bi. Oh, berarti memang belum benar-benar bersih, belum benar-benar suci. Tapi karena hitungan dia itu sudah masuk waktu bersih. Pokoknya hitungannya itu normalnya berapa sekian, berarti memang udah bersih. Tapi ternyata keluar lagi setelah hubungan, berarti itu masih bisa jadi masih ada darah-darah yang belum tuntas keluarnya. Nah, ketika hubungan otomatis dia akan keluar dengan sendirinya karena kan si perempuan akan mengeluarkan sperma kan, otomatis darah-darah yang masih menempel itu dia akan turun, akan keluar. Nah, biasanya akan bersih dengan sendirinya. Ya, seperti ini kalau masih dalam masa haid maka otomatis kita anggap itu darahnya ada darah haid. Tapi kalau di luar sudah 14 hari macam-macam, oh itu berarti darahnya darah istihadah. Berarti dia tetap wajib sholat karena darahnya ada istihadah. Kecuali tadi saya bilang kalau dia masih dalam masa haid maka kita anggap itu adalah darah haid. Begitu ya Bu. Nah, ini kalau seperti ini kan ini ilmu. Karena saya sering tanya seperti ini karena kalau nggak saya tanya ya saya tidak akan paham. Masih keluar coklat-coklat, oh masih darah. Berarti saya harus sabar. Ya kan suaminya harus sabar. Wah masih keluar masih darah. Berarti belum betul-betul suci kan, hatta yatahurna. Tadi kan Al-Qur'an bilang kan sampai betul-betul suci. Seperti itu. Gitu ya Bu. Ini sengaja saya tutup biar iya silakan Ibu. Hah? Itu Pak, kalau lagi kan masih head, cuma kepala rasa gatel gitu Pak Ustadz, pengen keramas, gimana? Terus kalau yang rambut jatuh-jatuh itu gimana? Oh, nah ini pertanyaannya bagus dan sangat sering terjadi di masyarakat. Pak Ustadz, bagaimana orang yang haid? Oh, rupanya gatel, garuk-garuk aja Bu. Gatel, kenapa Mas? Katanya rambutnya gatel. Digaruk tidak menghalangi orang. Oh saya haid menghalangi orang menggaruk, paling nggak apa-apa. Rambut rontok ya rontok aja, nggak apa-apa, biarin. Maksudnya mau keramas gitu, ya nggak apa-apa, kan gatel bisa gitu ya. Ya keramas, kan gatel kan rambutnya kan, terus keramas kan, padahal masih dalam keadaan haid kan, ya nggak masalah. Orang gatel, rambutnya rontok ya nggak masalah, mau rontok. Kumpulin nggak gitu? Nggak perlu dikumpulin. Kan zaman dulu gitu, Ya itu saking hati-hatinya. Sampai sebegitunya karena saking hati-hatinya. Tapi kalau kita sudah tahu, yaitu tabiatnya begitu, tabiat, bukan sesuatu yang disengaja. Gatel yang memang gatel, ini garuk, dan rambutnya sudah kotor semua. Kalau enggak malah gatel, nggak bisa istirahat, ya pakai sampo nggak masalah. Nggak apa-apa Ibu. Bayangkan aja itu haid 10 hari. Misalnya, kalau pakai kerudung itu kan gatel Bu, karena dia misalnya panas, keringat kemana-mana kan, gatelnya luar biasa kan. Waduh, kalau nggak pakai sampo juga nggak masalah, nggak dilarang. Larangan orang haid nggak ada itu, dilarang pakai sampo. Ya. Dilarang menyisir, nggak ada. Itu kayak setan orang. Suaminya pas datang, wah, itu kayak mak lampir, rambut jegrak semua. Gatel ya, mau nyisir takut, rambutnya kemana-mana kan? Lah iya, coba bayangkan ibu nggak nyisir 10 hari. Rambutnya jegrak semua gitu kan, tebel. Suaminya datang, dah
ini mak lampir. Perasaan mak lampir sudah nggak ada, ini kok malah ada di rumah gitu. Ya nggak apa-apa, sisir rambutnya, Keramas. pakai sampo nggak apa-apa, tidak dilarang, tidak dilarang, tidak dilarang. Ya. Bisa suami istri udah sesudah hubungan intim kan pasti mandi junub tuh. Sesudah itu tiba-tiba si istrinya ganti sini itu celana. Terus keluar lagi itu wajib mandi dulu, lagi atau gimana? Tadi saya bilang tadi kan. Jadi misalnya ada suami istri sudah junub, sudah mandi, istrinya pakai celana dalam kok keluar lagi, ya nanti wajib mandi lagi. Karena tadi dihitungnya dia tadi ada pertanyaannya dua, dia masih dalam masa haid atau tidak? Kalau dia masih dalam masa haid berarti nanti wajib mandi. Tidak masa haid. Kalau dia tidak dalam masa haid maka tidak wajib mandi, berarti darahnya darah istihadah. Campur kan habis nyampur bukannya Hubungan intim. Habis nyambut, tapi nggak haid dia. Oh ya, kalau itu mah itu darah lain itu. Itu bisa jadi darah karena luka. Itu kalau kan sesudah hubungan intim mandi bersihkan, mandi junub. Nah, terus keluar lagi gitu. ganti sini atau keluar lagi soalnya dia masih merasakan rasa nikmatnya nggak ketika keluar itu. Sebab ada gini Bu, syahwatnya itu karena maaf nih, ini kita bicara ke sedikit dewasa dan ini bicara hukumnya. Misalnya dia rasa nikmatnya itu masih ada, sehingga air sperma itu dia keluar, dia membayangkan. Ada orang yang dia fantasi ataupun tidak fantasi tapi merasakan masih nikmat yang bekas hubungan istrinya itu masih belum hilang nikmatnya sehingga dia keluar lagi, maka seperti ini wajib mandi karena dia keluar sperma. Ya wajib mandi itu. Karena tadi kan mau kalau ada keluar sperma meskipun tidak iltiqaul khitanain, tidak bertemu dua alat kelamin, tapi dia ada syahwat, ada nikmat yang keluar mengiringi keluarnya tadi, maka itu adalah sperma mani, maka wajib mandi Bu. Waduh, kok masih ada keluar. Sekarang saya tanya, Ibu ketika keluarnya itu berasa nikmat apa enggak? Wah biasa aja Pak, ya berarti itu sisa-sisanya tadi belum benar-benar tuntas ketika kita istinjanya tuh belum tuntas. Makanya kan kita kan perlu sedikit ditekan-tekan gitu kan. Saya sendiri Bu sebagai laki-laki ya misalnya, itu juga misalnya kita sudah bersih di dalam mandi, wudu, ketika kita ketika wudu ini kan begini. Ini takutnya bapak-bapak juga sama. Ketika wudu begini kan ketekan kan? Ini suka ada yang keluar, yang licin-licin yang kata-kata. Berarti itu sperma ya. Tadi masih sisa-sisa ya, berarti dibersihkan dulu. Kemudian mandi yang bersih lagi baru wudu. Karena itu masih belum tuntas, betul-betul belum tuntas. Kenapa? Ya namanya mungkin, makanya kalau kita ini sunahnya dahem itu kan supaya dipastikan ini keluar. Ibu juga begitu. Jongkoknya agak lama mungkin diruduk dulu. Pastikan sudah tuntas selesai mandi gitu. Nanti kalau ibu wudu seperti ini kan ketekan otomatis ini daerah fisik kan ketekan. Sudah ada yang keluar. Berarti itu adalah sisa-sisa tadi. Nah, berarti karena kita masih posisi dalam wudu, ya udah mandiin aja lagi, dibersihkan, mandi. Kalau tidak tahu gimana Ustaz? Kalau nggak tahu ya makfu. Jadi wudu aja ada. Enggak, kalau yang dulu karena nggak tahu dimakfu. Sudah dimaafkan. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu ya enggak, tetap karena masih keluar ya mandi sampai tuntas bersih. Nah, kan sunahnya wudu sebelum mandi. Sunahnya itu kita wudu sebelum mandi. Dibersihkan dulu kotorannya, tangan-tangan dibersihkan, tangannya, farjinya, dakarnya, gemaluannya. Kemudian setelah itu dia wudu. Nah, setelah wudu baru mandi. Setelah mandi wudu lagi enggak perlu. Kata sahabat Nabi boros itu. Nanti kita bahas di sini. Ada di agak bab jauhnya. Di sini itu ada orang seperti itu. Dia sudah wudu, mandi, habis itu dia wudu lagi. Katanya Ahmad itu kamu tuh bodoh banget sih gitu. Jadi karena apa? Sudah tercover.
Kita niatnya hadas menghilangkan hadas besar, wudu hadas kecil, otomatis hadas kecilnya sudah hilang. Gitu ya Bu ya. Jadi apa namanya? Sudah pakai kok masih keluar, berarti itu masih ada sisa-sisanya yang masih dedetnya gitu. Ya. Saya kan lagi hamil. Karena kan kalau hamil itu kadang suka keluar keputihan. Kalau keputihan itu termasuk sperma atau bahkan kan kalau lagi kerja gitu kan kita mau sholat kan harus ganti pakaian dalam dulu biar dengan yang bersih. Maksudnya itu yang saya lakukan maksudnya udah termasuk benar atau bukan gitu? Iya betul. Keputihan dan keluar sperma itu beda sama sekali. Kalau keputihan itu sejenis apa penyakit atau kuman ya, karena mungkin daerah V itu kotor atau sensitif. Kalau misalnya keringat atau hal-hal tertentu yang menyebabkan banyak keputihan, itu beda dengan sperma. Kalau itu nggak perlu, cukup dibersihkan, ganti pembalut kan gatel kan kayak gitu kan, dan ya nggak nyaman seperti itu, maka cukup dibersihkan dengan apa air, pakai sabun, pakai air sirih ya cukup, nggak perlu mandi wong dia bukan sperma. Kalau sperma itu ciri khasnya tadi ada bau-bau khusus biasanya, baunya, kemudian apa kentalnya, kemudian apa lagi warnanya, kemudian biasanya diiringi dengan rasa nikmat yang kita rasakan. Biasanya ada rasa nikmatnya, itu berarti dia sperma. Ada juga sperma yang tidak keluar dengan nikmat tadi karena dingin yang amat sangat atau karena sebab sakit. Nah, itu pengecualian kayak tadi. Yang itu Bu, enggak. Berarti Bu nggak usah wajib mandi. Itu bukan sperma, itu keputihan. Nah, tinggal dibersihkan aja pakai ya alat-alat yang ada sekarang. Ya sabun. Maksudnya pakaian dalamnya wajib diganti apa hanya dibersihkan? Ya itu najis apa enggak itu? Keputihan itu najis apa enggak itu ya? Nah, kalau saya nggak tahu itu. Coba cek keputihan itu najis apa enggak? Tapi kalau itu sepertinya najis itu. Itu kan kotoran yang keluar dari itu. Ya najis itu. Itu najis itu. Ya diganti. Diganti. Kan bukan darah, Pak. Hah? Kan bukan darah. Bukan darah, tapi kalau najis ya gimana? Ada yang penyakit kan. Coba nanti kalau ini aku belum ngasih jawaban secara ini ya Bu. Masalah keputihan itu najis apa enggak? Karena itu include di tubuh kita. Sama seperti apa? Sama seperti kayak taruhlah kotoran. Kotoran yang ada di perut kita. Berarti itu kan nggak najis kan? Kita bawa kotoran kemana-mana gitu kan? Ya seperti itu. Apakah keputihan itu juga masuk kategori yang tadi? Saya belum tahu jawabannya. Tapi untuk sementara, untuk hati-hati ya mungkin itu kan kotoran. Nah, kalau sudah sampai keluar dari vagina, itu kan sudah di luar. Kedua keluar dari vagina berarti itu najis. Ya, karena sudah keluar dari vagina. Tapi kalau masih di dalam, ya kemungkinannya itu sama kayak seperti tai yang ada di tubuh kita ini, Bu. Tai kan di perut kita kan, karena belum keluar belum najis kan. Masih ada di perut nih. Kalau najis bayangkan Ibu butuh terus najis. Tapi karena kalau sudah keluar, nah najis. Ya, seperti tadi itu. Coba apa namanya? Keputihan tadi ya. Nanti saya akan coba cari-cari jawabannya. Tapi sementara jawabannya seperti itu dulu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang nanti kita bahas masalah yang ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu binti Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan sulit ya. Saya dulu ngaji seperti nggak pernah, karena biasanya pengajian bapak-bapak. Saya ngaji kayak begini juga nih, bapak-bapak. Ya kan, ngaji kitab fikih gini. Itu ada ibunya juga, tapi ibunya pada nggak nanya masalah kayak gini nih, keputihan ini. Keputihan tapi ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Apalagi keputihan yang berlebihan. Itu penyakit ya. Masalah itu najis apa enggak? Itu pertanyaan, najis apa tidak keputihan itu. Nah, itu nanti akan saya cari jawabannya. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu, saya tawakuf. Ibu cari ustadz yang lain untuk ditanyakan mengenai hukumnya, ya. Karena ya semua terbatas ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih belum
memuaskan, masih belum mendapatkan jawaban yang pas, yang tepat, ya semuanya memang keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan insya Allah akan saya coba cari di kitab-kitab yang lain, juga mungkin akan saya tanyakan juga kepada yang lebih ahli dari saya. Demikian kita tutup dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum keluarga kakek siapa ini Bu? Haji Josi bin